Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah jelas Ustaz. Oke. Baik, langsung dimulai saja ya Bapak Ibu sekalian supaya tidak terlalu malam. Kita langsung mulai saja pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah dalam via virtual, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini tatap muka kita kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan sebagai tambah ilmu untuk kita semuanya. Dan semoga apa yang kita pelajari kali ini juga dapat bermanfaat untuk kita dan sekali. Kedua, selawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan dari bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu alam, pemberi syafaat, harapan kita nanti di yaumil qiyamah. Nah, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa berada dalam keistiqomahan dan senantiasa melakukan apa yang beliau sampaikan, dan kita termasuk golongan umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Sairi. Saya di bagian program Indonesia Kita Pas, dan mungkin Bapak Ibu ini udah aku lihat nih. Kulit malah lono. Kulit pono ini. Kemudian kita nama kitanya karya Temen naik lagi tuh. Oh, ini kecil ikut. Dabot. Terus. ya. Cek.
Mohon maaf, Ibu dengar suara saya? Halo? Kedengaran, Ustaz. Kedengaran, Ustaz. Oke, baik. Tadi ada karena lampunya kurang stabil. Kita kasih baru saja ini adalah sarah dari kitab Safinatun Najah yang juga karya Syekh Salim bin Abdullah bin Salim Romi, juga termasuk Indonesia yang berasal dari Maut kami, tapi dia tinggal dan besar di Indonesia. Makanya dia disebut dengan Al-Batawi, juga ada nama kata Al-Batawi dia. Terutama Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya sebelum saya melanjutkan kita, yaitu tentang taharah. Lebih dahulu saya akan sedikit mengenai dari kitab ini. Saya berharapnya pertemuan kita ini berlanjut di pertemuan berikutnya. Syukur-syukur pertemuan ini bisa berlanjut sebulan 2 kali atau seminggu sekali lah nanti kita bicarakan. Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau dalam kitab Safinatun Najah yang disyarahkan Muhammad Nawawi yang berbunyi Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di sini mulai Kak, ini kan pakai mata. dimulai dengan kemudian dalam kitab ini kita semua ini juga menjelaskan mengenai pengalaman ini. Wa amma ya anna awala kitabul qalam wa anna fi syakil arsy. Dalam kitab ini boleh diriwayatkan bahwa kitabul qalam yang pertama kali dalam kolam. Jadi apa itu? Bapak Ibu, sebelum Allah menciptakan ada lagi yang lain, menciptakan kolam yang berfungsi kalau bahasanya dan akan kita menjelaskan bahwa kolam itu diciptakan sebelum menciptakan makhluk yang lain. Nah, jadi dan yang pertama kali oleh kolam ini dengan pena ini yang sebelumnya yang pertama yang awal sekali ini adalah kalimat atau kata Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di sini juga sebenarnya dengan hati perintah Rasulullah sesuai kata yang disampaikan. Sesungguhnya yang pertama kali ditulis oleh ulama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu jika menulis suatu buku maka mulailah
bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu Ais, kurang. Oh, santai sama apa? Ini balik masuk. Dia tahu sih masih sama kok. Bisa kapan ngomong? Oh, Bisa sarapan deh. Oh, ini apa gini? Keren. Kopi. Pak Is. Oh, Pak Is. Kurang. Mama Zoom kok ada keluarnya gambar. Itulah pakai tisu. Kulino. Kulino untuk lali ya. Salam itu berguna ini guys. Ih, apakah kau sudah dikasih? Ini comel. Busuk. Duh, kok error? Kak Mochi kak, hai Mochi, nggak mau. Lah kamu pengen keju. Hah? Kan aku bilang. Apa?
Enggak tuh kakak makannya keju. Baru pikir kamu suka keju. Nanti pas jadi coklat mau. Bisa makan keju. Ini mana sih? Allah ya. Cek, cek. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini Lanjutkan. baik. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika Allah menciptakan alam yang pertama kali ditulis oleh Allah itu adalah yang sabda Rasulullah awwalu ma kataba ya awwalu ma kataba al-qalam bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kata saya Sumair sebaiknya kalau kita menulis kitab maka sebaiknya dengan menulis basmalah. Nah, bukan hanya itu, kalau kita sedang belajar, maka juga dianjurkan untuk membaca basmalah. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, karena setiap perkara yang baik apabila tidak dimulai dengan bismillah maka yang akan terputus. Maksudnya apa? Yang terputus itu adalah keberkahan. Yang terputus itu adalah keberkahan dari amal tersebut. Dari ya. Aduh. Pertama kok. Cek, cek. Kedengeran nggak suara saya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Terkadang putus-putus Ustadz. Suaranya putus-putus ya. Oh, suaranya putus ya? Baik, di Ya Ustadz, terkadang putus-putus. Makado. Pak. Tadi bisa bilang ujian. Kimia itu sebenarnya nggak bukan jam. Yang aja beda dia
Ada pelajaran. Tiga. Terus kuliah kelas 3 dari 1 sampai 10 kalau nggak. Lu kan sebenarnya pertama baca harus, terus harus belajar diganti bumi ini lo tulisnya yang kamu yang profesor, terus cuma masuk 2 kali, terus cuti tuliskan bulan, akhirnya diganti nama bulan tak, bulan ini nggak pernah masuk kelas sampai sebulanan. Terus itu dan 11 sampai 7 itu pelajaran. Oh, nanya pelajaran. Cek. Bisa jawab aku yang 10 atau 10. Ya apaan ini lo bahas apa kita nggak ngerti apaan kayak orang kan pernah ngejelasin ya ini akan bikin kayak kamu tuh masih ada lah. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini biasa di sini ada gangguan listrik, biasanya begitu memang. Nah, jadi setiap perkara yang baik kita lanjutkan. Setiap perkara yang baik apabila mulai dengan membaca maka yang terus keberkahannya. Oleh karena itu, maka selayaknya kita jika ingin melakukan sesuatu itu mulai dengan basmalah, Bapak Ibu. Dan tentang basmalah ini berbeda pendapat. Waktilah bil basmalati hiya ayatun min fatihati kitab wa min kutubah. Fa inda maliki annaha laysat ayatun minal fatihati. Nah, ulama berbeda tentang basmalah ini. Apakah bismillah ini termasuk dari ayat atau bukan? Menurut Imam Malik ya, basmalah ini Depan itu makanya mazhab Imam Malik sholat tidak memiliki dan basmalah karena dianggapnya karena bagian dari surah basmalah adalah bagian dari surah yang ada dalam Al-Quran. Nah, wa inna Abdullah bin Mubarak min kulli suratin ida diriha lam yakhtaru biha fi namli wa fi addaha min al-Quran. Sedangkan menurut Imam Syafi'i surah Al-Fatihah itu adalah bagian dari bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi menurut Imam Syafi'i basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ketika sholat dan juga bahwa basmalah termasuk bagian Al-Fatihah. Namun surah basmalah hanya bagian dari surah Al-Fatihah yang Apa 12? sedangkan yang lain itu tidak termasuk. Itu terkait basmalah.
Baik. Selanjutnya itu Khataman basmalah. Ini yang saya jelaskan itu masih muqaddimah dari ada satu pendapat di Syekh Ahmad Soid namanya. Min hawasiha dalam istri namran min al-kalayati min wa amina baik min syariqah wa amina min qautil fajati wa ghairi dzalik min al-balaya. Kata Syekh Ahmad Sawi, Imam Ahmad Sawi termasuk beliau berkata bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah sebelum tidur sebanyak 21 kali, aminatil kalaila, dia akan aman pada malam itu, ya, akan dijaga oleh Allah pada malam itu minas itu, dan rumahnya akan aman minas syariqah dari kejian wa amina min mautil fajati, dan dia diselamatkan aman dari mati mendadak wa ghairi dzalik, dan juga aman dari segala mara. Itu kata Syekh Mawi, sebelum tidur itu setelah membaca bacaan sebelum tidur, ya, setelah baca bacaan sebelum tidur yang lain, nah kita dianjurkan membaca basmalah sebanyak 21 kali. Ada hadisnya, ya, kata tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam athar, karena memang ini adalah pengalaman yang ahli ibadah, bahwa orang yang dia akan aman dari gangguan setan, rumahnya aman dari perampok, dan insya Allah dia juga dihindarkan dari mati mendadak, dan juga dia akan dijaga oleh Allah dari mara bahaya tidur. Itu menurut mengenai keutamaan masalah. Kita ini karena tidak sama masuk. Link tidak masuk. Sini tentang taharah. Taharah ini hal yang urgent sekali dipahami oleh setiap umat Islam sebetulnya, karena seseorang melakukan ibadah tapi tidak mengetahui tentang taharah, maka dia bisa jadi waktu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ada pun taharah ini, ya, saya jelaskan dulu pengertiannya. Syurut taharah ini merupakan bersih dari kotoran, ya, bersih dari kotoran, bukan dari bukan hanya bersih dari najis, bersih dari kotoran itu menurut bahasa. Karangan yang berupa hadas dan najis itu. Jadi yang namanya itu adalah menurut syarat tangan yang hadas dan najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Nah, kalau hadas itu, Bapak, itu cara mensucikannya, caranya ada dua. Caranya dengan wudu, dan jika tidak boleh dengan tayamum, dengan wudu. Nah, itu ada dengan wudu dan mandi besar, yang kita tahu mandi besar. Harus mandi besar. Sedangkan najis itu air.
Tapi ini ada jenis-jenis macam-macamnya. Tapi terlebih dahulu tentang toharoh. Adapun di sini syarat toharoh, Ibu, syarat itu ada 10 sebenarnya. Yang pertama, kita ketahui syarat toharoh ini seseorang itu toharoh bersucinya dianggap sah apabila memenuhi 10 kriteria ini. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan toharoh tidak memenuhi 10 kriteria ini, maka bersihnya itu tidak sah. Itu. Gimana? Putus-putus? Halo? Ustaz, putus-putus Ustaz, nggak bisa didengar, nggak jelas. Oh gitu ya. Ini putus-putus nggak saya? Iya Ustaz, masih putus-putus. Tapi suara di sana kok lancar. Sebentar. Jaringan tapi gimana Bapak Ibu, suara saya masih putus-putus? Masih sih Pak. Masih sih Pak. Iya. Kok bisa begini? Tapi yang di sana normal, suaranya lancar. Berarti suara saya saja ini yang cek. Ini sebar baik dulu. Kok bisa? Ini neraka. Heran dong. Assalamualaikum. Ada sinyal Dina. Ya. Oh jelas. Kuat. Mata ini tadi sinyal. Aku tak ngajar. Hilang sinyal kamu. Cek Bapak Ibu. Masih kedengaran suara saya? Kedengaran. Jelas ya, lancar ya? Iya Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi, syarat dari tohara atau bersuci tadi, atau seseorang bersuci dan dianggap bersucinya itu sah apabila memenuhi 10 kriteria ini. Baik itu melakukan wudhu, mandi besar, ya. Maka kalau memenuhi yang 10 ini, maka dia dianggap sah wudhunya. Yang pertama yaitu al-islamu. Jadi yang pertama, syarat toharoh adalah orang Islam.
orangnya beragama Islam. Jadi selain non-Islam, kalaupun dia melakukan wudhu ataupun mandi besar atau tayamum, maka itu tidak sah. Fala yasihu min kafir, kata Syekh Salim dalam kitabnya ini yang disyarah oleh Muhammad Nawawi tadi. Fala yasihu min kafirin li'annahu ibadatun badaliyah bi ghairi daruratin wa laisa huwa min ahliha, katanya. Kenapa tidak sah? Karena ini adalah ibadah badan, bukan karena darurat, katanya. Dan orang kafir itu tidak dianjurkan untuk melakukan toharoh berupa wudhu ataupun mandi besar. Jadi seperti itu. Kalau ada non-muslim melakukan wudhu, sekalipun dia lengkap rukun wudhunya betul, bahkan wudhunya sempurna, maka itu tidak sah, tidak dihukumi sah. Kemudian yang kedua, wasani at-tamyizu. Wasani at-tamyizu. Fala yasihu du'u ghairu mumayyiz katiflin wa majnunin lima dzukira. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu paham, tahu baik dan buruk. Maksudnya seperti itu. Nah, namun apabila ada anak kecil ya, anak kecil atau orang gila, anak kecil itu maksudnya bayi lah gitu ya, umur 5 tahun, nggak ngerti wudhu, ngerti apa. Wudhu seperti wudhu, melakukan wudhu itu meskipun betul wudhunya, cuman karena dia tidak paham dengan fardunya wudhu, misalnya tak tahu dengan fardunya wudhu, tak mengenal itu butuh. Kalau yang hal-hal yang membatalkan wudhu dan wakidul wudhunya tidak paham, maka dia tidak dihukumi sah wudhunya. Itu tamyiz. Jadi harus yang pertama harus Islam, yang kedua harus tamyiz, tahu, pinter dia udah. Kemudian yang ketiga, wasalisu an-naqa'u. Nah, an-naqa'u anil haidi wan nifas, yaitu tidak ada penghalang disebabkan karena dia sedang haid atau nifas. Jadi orang yang sedang haid atau nifas, ketika dia melakukan taharah, wudhu atau mandi besar, maka tidak dihukumi sah taharahnya karena dia sedang haid dan nifas. Sedangkan yang ketiga, yang keempat ada an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah kadukhnin jamidin wa sam'in wa ainin hibrin. Nah, itu ada penghalang yang mencegah menyerapnya air ke kulit. Seperti contohnya misalnya kaduhnin jamidin, karena disebabkan ada minyak yang menempel di kulit, dan minyak apalah gitu ya, pokoknya minyak itu yang menyebabkan ketika kita siram air ke kulit kita itu tidak basah gitu, malah airnya nggak nempel, nggak nyerap ke kulit. Maka hal ini wudhunya atau mandi besarnya dihukumi tidak sah. Nah, atau seseorang itu anggota badannya terkena lilin, wasam'in, wa aini hibrin, atau dia kena tinta. Jadi kalau wudhu itu perlu diperhatikan itu. Ini jadi kalau kita wudhu ada benda-benda tadi yang lengket yang dapat menyebabkan, atau keras yang menyebab seperti cat termasuk itu Bapak Ibu ya, yang menyebabkan air tidak bisa menyentuh kulit, itu perlu dibersihkan terlebih dahulu baru melakukan taharah seperti wudhu dan mandi besar. Kemudian yang kelima, tapi di sini bukan bekas tinta, kan ada biasanya orang sedang memperbaiki printer dan bekas tinta itu nempel, sulit betul dibersihkan, tapi itu bekas, bukan nempel membuat kulit kita itu kering, maka itu tidak termasuk. Jadi kalau misalkan orang seperti itu wudhu, masih sah wudhunya karena nyerap ke kulit. Yang kelima, kata Syekh Salim bin Sumair dalam kitabnya, yang kelima syarat taharah adalah alla yakuna lal udwi ma yughayyiru mal ma.
Jadi tidak ada satu benda ya yang menempel di tubuh orang yang sedang wudu atau mandi besar dan benda tersebut dapat mengubah warna air. Misalnya ada spidol atau apalah nempel gitu ya, atau tinta atau apa, ketika kita mandi tidak dibersihkan dahulu atau sebelum wudhu tidak dibersihkan dahulu, tiba-tiba wudhu dan menyebabkan air yang jatuh ke anggota tubuh kita itu menjadi berubah warnanya. Nah, karena salah satu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan taharah itu apabila airnya itu tohir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak menyucikan, disebabkan perubahan warna tadi. Ada perubahan warna pada airnya. Jadi kalau kita terkena tinta, terkena cat, atau kita menggunakan pewarna rambut, misalkan ada yang menggunakan pewarna rambut, itu sebelum wudhu atau mandi besar itu dibersihkan terlebih dahulu. Khawatir ketika nanti wudhu atau mandi besar air itu malah berubah warnanya. Dan itu tidak tidak sah taharahnya, seperti itu. Yang keenam, kata Syekh Salim bin Sumair, al-alimu bifardiyatihi, yaitu mengetahui tentang fardoh-fardoh wudhu dan mandinya dan mandi besarnya. Nah, jadi kalau fardonya wudhu kan ada 6. Kalau fardonya mandi besar itu cuma ada 3. Jadi nggak banyak. Nanti dia akan dijelaskan. Insya Allah kalau masih ada waktu di pertemuan berikutnya mungkin. Karena agak panjang penjelasannya. Kemudian yang ke-as-sabi, yang ke-7, alla ya'taqidu fardan min furudihi. Tidak meyakini ai fardin kulla minhuma sunnatan i'tiqad an af'alu kullaha fardun. Misalnya maksudnya begini, tidak meyakini salah satu dari fardu taharah tadi, misalkan dia wudhu atau mandi besar, tidak meyakini salah satu fardunya itu adalah sebuah kesunahan. Jadi kalau dianggap sunnah salah satu fardunya, maka dia batal taharahnya. Misalnya begini, kan dalam wudhu kita diwajibkan berniat, kemudian mencuci wajah, itu yang fardu. Nah kalau ternyata niat aja dianggapnya itu perkara sunnah, jadi dianggap tidak perlu, bahkan ditinggalkannya, maka tidak sah wudhunya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena niat itu adalah bagian daripada syarat taharah. Misalnya dalam wudhu, berarti syarat wudhu termasuk itu. Mandi besar juga harus ada niatnya. Tapi kalau niatnya ditinggalkan, tidak berniat ya, cuma mandi aja, nanti biasa, maka nanti toharohnya tidak dianggap sah. Wudhunya ataupun mandi besarnya tidak dianggap sah. Oleh karena itu tidak boleh ketika kita makanya penting sekali mengetahui fardunya wudhu itu harus tahu, fardunya mandi besar juga harus tahu. Kalau sampai ditinggalkan salah satunya ini Bapak Ibu, fardu wudhu, fardu mandi besarnya juga ditinggalkan, maka nanti taharahnya tidak sah. Kemudian yang ke-8, yang ke-8, al-ma'u at-tahuru, yaitu bersuci dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Maksudnya apa? Air ini kan ada air yang suci, ada al-ma'ut tahir ghairu mutahhir. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan Bapak Ibu. Contohnya ini. Contohnya seperti kopi. Nah, kopi itu kan suci. Mana buktinya dia suci? Buktinya diminum kan biasanya kan? Atau air teh, atau Coca-Cola dan lain sebagainya. Minuman-minuman itu ya, yang berwarna dan ada rasa, itu termasuk air yang suci tapi tidak menyucikan. Maksudnya tidak bisa itu dibikin untuk buat cebok, tak bisa itu. Apalagi dibikin wudhu, buat wudhu. Itu makanya
kalau wudhu dia harus menggunakan air. Sekaya apapun kita, nggak boleh itu wudhu menggunakan Coca-Cola. Itu tak boleh. Karena tidak sah wudhunya seperti itu. Atau mandi besar. Saya pernah lihat itu. Ada orang berendam di Coca-Cola. Misalnya mandi besar pakai Coca-Cola. Nah, tak sah. Itu tak sah. Oleh karena itu, dia harus menggunakan al-ma'ut tahuru. Air yang suci dan mensucikan. Kemudian di sini bagaimana kalau seandainya ada air di sebuah pemandian atau bak itu ya, di bak mandi. Kemudian kita wudhu di situ menggunakan air tersebut. Ternyata ada orang lain mengatakan kalau itu tidak suci. Nah, maka di sini kata Syekh Nawawi itu nggak masalah selama kita meyakini bahwa air itu suci dan terlihat tidak ada perubahan pada airnya. Baunya tetap tak berubah, rasanya tak berubah, warnanya tidak berubah, maka air itu dianggap suci. Meskipun kata orang lain itu tidak suci. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan orang lain. Ya kan? Kecuali memang jelas-jelas kita mengetahui kalau air itu misalnya kena kotoran misalnya. Nggak suci udah jelas kita tahu sendiri gitu. Kemudian yang ke-9, tadi yang ke-9, yang ke-8 sekarang yang ke-9. Yang ke-9 ad-dukhulu dukhulil waktu, maksudnya itu dukhulul waktu itu maksudnya masuk waktu. Loh, kok masuk waktu? Ini untuk siapa sebenarnya? Ini pengecualian nih Bapak Ibu. Ini pengecualian ai fi tahurati daimil hadasi. Kamus tahadati falau tatahhara qabla duhulihi tamtasih. Li'annaha taharatu daruratin wala daruratan qoblal waqti. Jadi ada orang yang memang dia kena penyakit. Kayak orang yang istihadah. Dia berlebihan gitu ya. Ada orang yang haid itu harusnya dia karena di itu bukan darah haid, maka dia punya kewajiban untuk sholat. Tapi kalau misalkan dia punya, atau ada orang yang lebih sederhana, ada orang yang biasanya suka ini beser gitu bahasa beser, suka keluar pengen buang air kecil gitu terus. Nah orang yang seperti ini maka dia harus ketika masuk waktu sholat misalnya dia harus segera berwudu dan melaksanakan sholat. Nah harus segera berwudu dan melaksanakan sholat. Karena dia selalu orang yang terkena penyakit selalu hadas gitu. Seperti itu. Kemudian yang ke-10 yang ke-10 al-maulatu, yaitu maksudnya di sini adalah orang yang ketika melakukan wudhu atau mandi besar ya, wudhu atau mandi besar ini tidak boleh ya. Ini untuk khusus untuk orang yang tadi daimul hadas, kena penyakit dia, sering hadas. Tidak boleh dia itu wudhunya dipisah. Misalnya begini, dia kalau orang wudhu kan istimror tuh, jadi terus menerus mulai dari niat, cuci muka, dua tangan, kening. Itu tak boleh dia cuci muka dulu, ditunggu lagi, pindah ke tempat lain, baru dilanjutkan wudhunya. Atau dia mandi besar. Mandi besar itu sebetulnya boleh dia, mandi besar itu boleh. Misalnya dia cuma membasuh badannya, kepalanya nanti gitu. Boleh seperti itu sebenarnya, tapi khusus orang daimil hadas, orang yang punya penyakit lidaimil hadas itu tidak boleh. Jadi kalau dia mandi besar tak boleh sepotong-sepotong. Nggak boleh dia mandi badannya aja, kepalanya nggak disiram. Meskipun menurut ulama itu boleh untuk mandi besar tuh.
Kalau untuk wudhu sebenarnya tidak boleh. Boleh kalau, tapi jangan syarat, jangan sampai wudhu anggota wudhu yang sebelumnya itu kering. Maksudnya begini, dia wudhu nih, niat cuci muka. Setelah cuci muka, dia tidak melanjutkan, mungkin karena disebabkan air kerannya habis gitu. Berarti kan harus dilanjutkan ke cuci tangan kan. Itu berarti kan dijeda tuh, ada jeda. Nah, itu kalau selama yang air di muka itu, bekas air yang ada di wajah itu, di muka itu tidak kering, Bapak Ibu, itu masih bisa dilanjutkan wudhunya di tempat lain. Tapi kalau ternyata ketika basuh muka, dia cari-cari air, karena keran yang sebelumnya itu habis, misalnya konslet atau mati lah gitu, cari air baru menemukan, tapi ternyata bekas wudhu yang sebelumnya itu, yang cuci muka itu udah kering, maka dia harus mengulang wudhunya dari awal. Kayak gitu. Itu kalau orang yang wudhu. Adapun kalau orang yang mandi besar itu boleh sebenarnya. Misalnya ibu ini bapak ibu lebih biasanya haid kan, kalau ibu-ibu mandi karena agak dingin dia cuman cuci badan aja gitu separuh, nanti kalau udah ini dilanjutkan misalnya rebus air hangat dulu misalnya buat cuci kepalanya misalnya begitu, maka itu boleh sebenarnya. Tapi untuk orang yang lidah imil hadas itu tak boleh. Harus al-maulatu. Harus terus menerus sampai selesai. Ketika wudhu, mulai dari niat sampai selesai mencuci kaki seperti itu. Kalau dia mandi besar, harus diselesaikan semuanya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Nggak boleh kepalanya aja. Nanti dilanjutkan badannya baru dimandikan gitu. Atau sebaliknya badannya dulu baru kepala gitu, nunggu nanti gitu. Tak boleh seperti itu kalau orang yang punya penyakit lidah imil hadas. Jadi harus istimror, berlanjut. Nah, jadi itulah tadi 10 syarat-syarat thaharah. Yang pertama tadi Islam, ya. Yang kedua tamyiz, yang ketiga an-naqa'u anil haidi wan nifas, tidak ada penghalang disebabkan karena dia haid dan nifas. Yang keempat yaitu tidak ada benda yang mencegah menyerapnya air ke kulit. Yang kelima tidak ada benda yang dapat mengubah warna air atau rasa air. Kemudian yang keenam, tidak meyakini sebagian fardu wudhu dan mandi besar adalah sunnah, atau malah ditinggalkan salah satu fardunya. Misalnya tidak niat, nggak melakukan niat gitu, itu tidak boleh seperti itu. Atau dia menganggap kalau niat itu sunnah, jadi kemudian dia tinggalkan, nggak boleh. Kita meyakini salah satu fardu wudhu dan mandi besar itu, meyakini aja itu menyebabkan taharah kita tidak sah, apalagi ditinggalkan kayak gitu. Kemudian yang ke-8 harus bersuci dengan air yang suci dan menyucikan. Yang ke-9 tadi masuk waktu untuk orang yang daimul hadas, lidah imil hadas, orang yang punya penyakit selalu hadas. Kalau udah masuk waktu, orang itu harus segera. Kalau dia wudhu, harus segera wudhu untuk melaksanakan sholatnya. Yang ke-10 ini juga untuk orang yang kena tadi penyakit di daimil hadas, yaitu al-maulatu. Artinya terus menerus sampai selesai melakukan wudhu dan mandi besarnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk taharah saya cukup jelaskan sampai di sini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung bertanya di open kamera atau buka mic-nya langsung, boleh ditanyakan. Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang selain yang saya bahas tadi, ya kan tadi saya membahas tentang muqaddimah, keutamaan membaca basmalah itu, kemudian tentang taharah, ya boleh bertanya seputar itu, atau ada yang lain gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan saya jawabannya tahu, saya langsung jawab
saat ini juga, tapi kalau tidak insya Allah akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Karena saya berharap pertemuan kita ini, kajian kita ini terus berlanjut sampai di waktu-waktu berikutnya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Bunda Nisa, open mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz ingin bertanya. Ya, silakan. Apa urutan mandi yang baik pernah dengar mandi urutannya baru juga yang atas nggak ada ya pisaunya. Barang itu 30 atau bisa dibuat kamar mandi dalam hati itu baik tuh yang baik seperti apa Ustaz? Syukran. Sebentar. Tadi ada yang bersuara jadi saya kurang jelas mendengarnya. Gimana? Bisa sedikit diulang? Tentang urutan mandi besar ya? Iya, itu anak pernah dengar bahwa pertama bisa dari kaki dulu, terus itu dari kaki bawah, maksudnya basahinya ya, dari bawah. Oh iya. Juga ya bahwa dari kepala. Kedua, Iya. di luar baru kita mau mandi, pasti kita mau mandi. Yang seperti apa? Iya. Baik. Iya, Ibu Nisa. Bu Nisa dari mana? Mohon maaf. Dari Bogor. Dari Bogor. Iya. Jadi begini Ibu Nisa, mengenai mandi besar itu sebetulnya yang Ibu sampaikan tadi itu adalah sunnah-sunnahnya. Jadi lebih afdol itu memang orang ketika mandi besar itu macam-macam lah sebenarnya. Boleh dari pertama memang sunnah-sunnahnya itu ada. Dia harus membasuh bagian-bagian yang kotor gitu ya. Kemudian melakukan wudhu dulu, kemudian baru disiramnya boleh dari bahu sebelah kanan, kiri, baru kepala atau dari kepala gitu. Sebetulnya itu itu pendapat para ulama, ya tentu saja ada hadis dan dasarnya. Tapi sebenarnya kalaupun ternyata kita pengen mandi besar dan ternyata kita rumahnya dekat di sungai, nah langsung nyemplung aja tak masalah tuh sebenarnya. Nggak harus dimulai kaki dulu atau tangan dulu, bahu dulu, kanan, kiri, kepala. Itu nggak harus seperti itu sebetulnya. Boleh saja yaitu dengan dari kepala, dari atas sampai bawah. Yang paling penting itu dalam fardul mandi, fardul ghusliyah, mandi besar itu, yang pertama kan niat. Ada 3 cuman fardunya. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, itu fardunya. Kayak gitu. Jadi tidak harus dari kanan dan kiri, dari bahu atau kaki, dari kepala dulu, nggak ada begitu. Nggak ada urutan seperti itu. Tapi memang ada sebagian ulama berpendapat yang seperti itu. Jadi hal ini berkaitan dengan furu'iyah aja. Karena biasanya ini digunakan untuk oleh orang-orang yang memang wilayahnya itu kekurangan air. Jadi dia harus seperti apa? Dimulai kaki dulu, badan dulu, bahu sebelah kanan, bahu sebelah kiri, baru baru kepala dan seterusnya. Padahal dalam fardunya mandi itu nggak ada gitu. Dia cukup meratakan air ya ke seluruh anggota badan. Entah dia mau disiram dari atas ke bawah atau dia langsung nyelam ke dalam sungai, itu tak masalah. Jadi seperti itu Ibu Nisa.
Jadi nggak ada kaifiyah khusus gitu, cara-cara khusus nggak ada sebenarnya. Tapi dari ulama, karena memang karena kan ada sunnah-sunnahnya juga ketika mandi itu. Ada sunnah-sunnahnya. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang sunnah-sunnahnya itu. Banyak nanti. Tentang fardunya sholat dan fardunya mandi. Baik, selanjutnya Ibu Nisa ya. Jadi tidak ada cara khusus. Jadi boleh kalau ya, jadi Ibu Nisa boleh kalau misalkan rumahnya dekat sungai, langsung aja nyelam di situ. Baca niat dan nyelam dalam air. Dan nyelam, diratakan semua badannya dengan air itu. Ya kalau udah tenggelam masuk ke dalam air lah pasti basah semua kan. Yang paling penting itu ketika mandi besar itu basah semua anggota badannya kayak gitu. Baik, selanjutnya ada lagi? Udah apa nanya lagi Bapak Ibu? Kalau ada dipersilahkan. Baik, silakan. Oh ya, ini ada yang bertanya di Ibu Dela Fitria. Ibu Dela Fitria, apakah pas takbiratul ihram diwajibkan di dalam hati berbarengan dengan menyebutkan niat sholat dalam berbahasa Indonesia? Oke. Niat itu niat dan takbiratul ihram. Kalau menurut Imam Syafi'i, niat itu memang muqtarinan bi fi'lihi. Maksudnya adalah ketika dia niat, ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu dalam hatinya diikuti dengan niatnya. Misalnya Allahu Akbar, ketika takbir begini, dimulai dalam hati, kita mengatakan dalam hati bahwa misalnya sholat duhur Allahu Akbar, dalam hatinya berbicara saya niat duhur, sholat duhur gitu. Nah itu kalau Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa ulama beberapa ulama sama mazhabnya Imam Syafi'i, tapi dia tidak harus seperti itu katanya. Niat itu bahkan ada yang mengatakan kalau kita misalkan di jalan mau ke masjid, niatnya udah mau sholat, itu nggak harus ketika takbir kita langsung baru niat, enggak. Itu udah termasuk niat karena memang dari rumah kita udah mau niat sholat gitu. Ada yang seperti itu, tapi lebih baiknya kebanyakan mazhab Imam Syafi'i itu seperti itu, muqtarinan bi fi'lihi. Untuk khusus sholat ya, khusus sholat. Beda dengan lagi puasa, niat puasa kan lain. Muqtarinan bi fi'lihi itu beriringan dengan pekerjaannya. Jadi ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, dalam hati kita berkata, kalau dia sholat duhur, niatkan sholat duhurnya. Kalau dia sholat isya, dan seterusnya lah. Seperti itu. Jadi memang pendapat tentang niat ini ada yang bahkan kalau ulama-ulama NU itu dia menggunakan usolli. Bagus, tidak apa-apa. Karena usolli ini menggunakan usolli fardhu dhuhri misalnya. Itu untuk menghilangkan was-was. Karena kan ada orang ketika takbir Allahu Akbar, dia tiba-tiba dalam hatinya dia malah sholatnya sholat asar misalnya, padahal dia mau sholat duhur. Maka penting sekali dia itu harus mengucapkan talaffuz. Talaffuz bin niatnya itu diucapkan supaya dia tidak ragu-ragu nanti ketika Allahu Akbar pas lagi sholat, padahal udah takbir nih, tapi ternyata dia ragu, ini saya sholat duhur apa sholat asar ya. Nah itu bisa membatalkan sholat. Bapak Ibu, nanti kita ketika belajar tentang rukun sholat nih ada hal-hal yang dapat merusak sholat. Orang udah sholat tapi sholatnya jadi tidak sah karena apa? Niatnya berubah di tengah ketika sedang sholat. Ada nanti ada penjelasannya, insya Allah beri pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi seperti itu Ibu, siapa tadi Ibu Dela ya. Ya, jadi memang ketika takbiratul ihram itu alangkah lebih baiknya diiringi dengan niatnya dalam hati ketika sholat.
Ya, kalau misalkan Indonesia pakai bahasa Indonesia aja. Kalau misalkan bisa bahasa Arab boleh bahasa Arab. Tapi kalau untuk dalam hati sebaiknya pakai bahasa yang bisa kita pahami. Kalaupun untuk bahasa Arab itu sebelum takbirnya, usallinya itu biasanya dibaca sebelum takbirnya. Biasanya seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Pertanyaan terakhir. Atau sudah jelas yang saya sampaikan tadi? Izin tanya Ustaz. Baik, silakan Bapak. Siapa namanya? Mohon maaf. Ahmad Aziz. Iya, Bapak Ahmad Aziz. Bapak, ampuni saya khususnya Ahmad Aziz dari politik ini. Taubatnya suara hijrah dan menghadap kepada Allah nantinya husnul khotimah. Syukran Ustaz, dan para audiens peserta diskusi malam ini dalam keadaan sehat dan sehat. Audiens terdengar suara Anda Ustaz? Iya. Bagaimana cara memulai dengan salah seorang imam di masjid Ustaz? Dan Ustaz gitu kan? Dia ada seorang Ustaz, dia ada ngaji gitu kan? Dan seorang imam. Dan rumahnya dekat dengan masjid. Lalu coba Anda sampaikan tidak ada sholat subuh jamaah. Beliau merupakan imam tetap sholat isya di masjid tetap. Jadi kami sama imam gitu kan? Terus bagaimana memulai pada teman anak ini Ustaz agar dia itu bisa istiqomah bersama kami untuk bisa subuh berjamaah, karena banyak jamaah yang lain jadi apa gitu kan, bertanya-tanya, bahkan dia pun alumni dari marbot masjid gitu kan. Setelah berkeluarga dia tinggal dekat dengan masjid dan dia menjadi imam tetap isya. Terus ada jemaah yang komplain kan setelah nikah tidak ada sholat subuh ke masjid lain. Jadi banyak komplain masyarakat itu, beberapa ustaz ada yang begitu. Bagaimana bagusnya kita sebagai sama jemaah atau sebagai saudara, baik dalam bertetangga maupun dalam berkeluarga, jika ada kasus seperti ini Ustaz, bagaimana kita memulai agar bisa mengajak bersama dalam berjamaah Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, dengan Bapak Ahmad Aziz. Mohon maaf, Bapak Ahmad Aziz dari mana Bapak? Dari Padang, Sumatera Barat Ustaz. Oh, dari Padang. Baik Bapak, memang hal yang semacam ini yang sering terjadi juga di wilayah kami, juga ada kadang seperti itu. Namun namun saya agak keluar dari tema Ustaz ya Ustaz. Ini masalah komunikasi sebetulnya. Bisa nanti biasanya itu kan setiap masyarakat, setiap wilayah punya adat dan istiadatnya masing-masing dalam berkomunikasi. Adapun kalau di daerah kami di sini itu biasanya kalau ada yang memang dia dianggap tokoh masyarakat, dianggap pimpinan, cuma yang perlu diluruskan gitu. Terus bagaimana langkah-langkahnya
biasanya kalau kami di sini itu tentu berkomunikasi dengan baik. Pertama, itu penting sekali. Berkomunikasi dengan baik, sampaikan apa keluhannya. Kemudian tentu orang yang sudah menjadi tokoh itu tidak boleh dinasehati oleh orang yang lebih muda misalnya. Harus orang yang dipandang oleh dia itu orang yang bisa didengar nasihatnya. Kayak gitu. Misalnya dia siapa orang yang paling disegani oleh bapak ini misalnya. Boleh nanti dibawakan atau ada habib atau kiai yang dia segani, bawa dia pakai lisan beliau nih. Tolong Habib minta tolong Pak Kiai sampaikan ke imam masjid ini begini. Soalnya kalau kami yang menyampaikan rasanya kurang elok gitu misalnya. Dan mungkin kurang didengar karena kami kan masyarakat biasa misalnya. Nah, tapi kalau mungkin disampaikan oleh orang yang lebih alim dari tokoh ini, maka insya Allah akan lebih mengena. Nah, disampaikan ke para ulama, ya mohon diminta dinasihati orang ini gitu. Karena orang ini termasuk tokoh dipandang oleh masyarakat, termasuk imam masjid juga yang seharusnya memimpin kami, misalnya seperti itu Bapak. Tapi dia sekarang masuk besar ini tolong Bapak atau ulama atau kiai yang saya minta tadi itu, jadi untuk menasehati. Jadi jangan pakai kita, apalagi ini sudah agak sepuh gitu ya. Itu kadang biasanya agak keras kepala, bahasa kasar seperti itu. Kalau soalnya di wilayah saya juga ada seperti itu. Saya ada kasus gitu dulu waktu ditugas di daerah Gubuk Padi. Ada dia bukan begini kasusnya, tapi sebenarnya dia itu sebetulnya kalau imam jadi imam sholat 5 waktu itu tak, apalagi sholat. Kenapa? Karena selain karena dia itu ya kurang banyak, kemudian enggak ini apa kadang makhrajul huruf bacanya kurang betul loh, pokoknya kurang enak didengar loh. Maka kami itu ada beberapa di antara itu, ada Ustadz ya, menurut saya itu cerdas sekali Ustadz ini. Dia datang sampaikan, Bapak katanya, Bapak imam sholat 5 waktu. Soal Bapak ini kan sudah ya biasa dikesur lagi itu, memang biasa seperti itu. Dan kemudian kalau itu kan dilakukan seminggu sekali, itu terlalu ini Pak. Baiknya Bapak itu jangan imam sholat 5 waktu ataupun menurut kami kurang cocok karena Bapak ini terlalu spesial gitu. Terus bagaimana? Baiknya Bapak itu jadi imam Idul Fitri atau Idul Adha saja sekali. Itu yang paling ini spesial gitu dianggapnya. Padahal kan sholat Idul Fitri Adha itu kan sunnah kan. Bapak ini paham mengenai sholat itu. Sholat dengan Idul Adha itu kurang pahamnya. Ibu belajar. Oh begitu ya Ustaz. Iya. Bapak nanti jadi setahun sekali aja gitu. Dibujuk-bujuk lagi gitu. Tapi akhirnya Bapak jadi imam sholat ataupun sholat Idul Adha. Jadi kami pilih santri untuk nantikan Bapak menjadi itu dan sholat Jumat. Kan paham gitu, paham sendiri. Oh, ini orang pintar semua anak-anak mudanya gitu jadi. Memang ada yang masjid yang kadang seperti itu. Nah ini, nah, jadi untuk kasus ini sebaiknya saran saya minta orang yang dipandang oleh orang tersebut yang dipandang secara ilmu atau lebih tua.
atau orang yang bisa didengar oleh dia. Jadi minta ke orang lain saja. Karena memang kalau dia tidak mau. Tapi kalau orang yang dia anggap, orang yang dia segan, dia itu berilmu lebih tinggi, lebih tua, insya Allah itu akan seperti itu Bapak. Mudah-mudahan bisa diskusi. Bapak, itu ya Ustaz Aziz daripada insya Allah mudah-mudahan harapan tercapai imam masjidnya mau salat lagi subuh itu ya. Baik, karena berhubung waktunya sudah jam 9 malam, kalau di Kalimantan Barat udah jam 9 malam ini. Ya. Jadi kita cukup Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi harapan kita kali ini tidak hanya pada malam ini saja, bisa berlanjut di malam-malam berikutnya nanti. Insya Allah bisa nanti tergantung nanti apa namanya nanti kalau misalnya sedia juga nanti kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, termasuk saya. Saya sebetulnya apa namanya hanya sekedar sharing aja Bapak, tidak macam ya. Memang Bapak Ibu saya menyampaikan ini hanya sebagai pengingat. Saya tidak punya ilmu, tidak banyak ilmu, justru saya masih sedang belajar, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada saya untuk senantiasa belajar dan mempraktikkan kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum itu saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang dari saya, ada penyampaian yang kurang jelas, ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kali ini adalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir saya sampai kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Izin pamit Bapak Ibu